subscribe. Pernah nggak sih kalian memiliki sebuah permasalahan atau sebuah keharusan untuk melakukan print data yang ada di HTML kalian? Seperti ini ya, kita mau print data jurnal harian ini keseluruhannya. Kita klik tombol print, kemudian langsung terdownload. Dan seperti ini datanya. Jika pernah, welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mencetak data atau print data pada pemrograman web. Itu seperti apa langkah-langkahnya? Ikuti terus. Untuk langkah pertama, pastikan kalian telah menentukan list mana yang akan kalian print. Misalkan saya di sini akan nge-print data di jurnal harian ini listnya ini ya, keseluruhan listnya ini yang ada di tabelnya ini, yang ini. Nah kemudian kita buat sebuah tombol yang nantinya ketika kita klik tombol tersebut akan nge-print data yang kita inginkan. Nah berikut merupakan tombol yang telah saya buat. Ini saya menggunakan button type submit dengan nama print ya, dengan kelasnya primary, jadi warnanya biru. Yang ini ya tombolnya. Nah selanjutnya kalian letakkan button ini di antara form. Jadi sebelum button ini saya hapus dulu ya, atau saya matiin dulu. Nah ini untuk sementara nggak berguna ya, nggak digunakan. Yang kita gunakan hanya ini. Jadi form ini ya, sebelum button, kalian buat sebuah tag form seperti ini dengan actionnya echo site URL. List jurnal kese ini adalah nama controller ya. Kemudian cetak ini adalah nama function di controller. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian kan letakkan button ini di tengah, di antara form dan slash tutupnya. Ini untuk di view ya, untuk di tampilan view ya, untuk di tampilan view. Di sini saya menggunakan CI ya. Jadi ini untuk tampilan view. Nah, kemudian setelah itu kalian save untuk tampilan view-nya, kita lanjut ke controller. Nah, ini merupakan controller yang saya buat dengan nama list jurnal kese yang sudah sesuai tadi dengan site URL yang ada di view-nya. Dan fungsinya adalah cetak. Ini untuk sementara tidak diperlukan ya. Ini mungkin saya akan bahas, yang saya hide ini mungkin saya akan bahas di next video. Nah kita buat codingan seperti ini. Memang panjang codingannya ya. Nanti saya juga akan sertakan link untuk codingannya di description box. Jadi kalian bisa download codingan cetaknya seperti apa dan kalian bisa identifikasi sendiri ini maksud codingannya seperti apa. Yang jelas ini merupakan judulnya dan ini merupakan alamatnya, nomor teleponnya, dan ini merupakan judulnya. Ya. Dan LN7, LN3 ini merupakan jarak antar enter antar kalimat. Nah ini merupakan marginnya. Jadi kalian kopikan dari sini function ini sampai output. Oh ya di sini juga ada. Saya lupa di sini juga ada for each. Jadi karena saya ingin menampilkan data jurnal harian, ya, maka saya harus select dari jurnal harian itu sendiri. Nah, jurnal harian ini tersimpan pada tabel jurnal khusus. Jadi saya select dulu apa yang saya butuhkan. Misalkan keterangan, ini nama-nama tabelnya ya, keterangan dan lain sebagainya. Kemudian order by tanggal jurnal ascending. Jadi tanggalnya itu
dari terkecil ke terbesar. Kemudian jika sudah, save for each. Saya menampilkan, jadi berdasarkan ini dari selectnya, result as row 1, kemudian row 1 sama dengan nama tabelnya yang saya perlukan dan ingin saya tampilkan pada print nanti. Seperti itu. Kemudian ini select untuk jumlah, untuk menampilkan jumlah keseluruhan ya, untuk total keseluruhan. Yang dimana saya di sini menggunakan format sum atau penjumlahan, pertambahan untuk menampilkan nilai keseluruhan dari jurnal tersebut, jurnal harian tersebut. Nah, di sini kan sum as jumlah, jadi yang dipakai, yang akan ditampilkan sini di total keseluruhan transaksi itu adalah jumlah asnya, bukan sumnya ya. Nah, jika sudah, kalian ikuti aja cara ini dan bisa identifikasi sendiri ya. Nah, ini merupakan nama kolomnya ya, nama kolom. Lalu ini nama kolom. Nah, ini merupakan isi dari kolom tersebut. Ada isi datanya. Ini juga isi datanya. Dan PDF output list transaksi ini adalah nama PDF-nya nanti. Jadi saya ingin print dia secara langsung dengan format file PDF. Jadi namanya adalah list transaksi nanti. Seperti itu, ketika sudah kalian save, kita langsung coba ya. Refresh. Kemudian kita klik print. Dia akan membuka halaman baru. Kemudian kalian di sini saya menggunakan IDM ya untuk printnya. Kalau misalkan kalian nggak punya IDM, nanti dia akan langsung ke print di gini. Kalau misalkan kalian menggunakan Mozilla, ya dia akan langsung terdownload dengan format Mozilla atau dengan format tertentu ya, sesuai dengan aplikasi yang kalian gunakan. Kalian download, kemudian kita open. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Sudah saya atur ya untuk untuk lebarnya ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini untuk margin. Kemudian times B14 ini adalah ukuran hurufnya. Jadi jenis hurufnya adalah Times New Roman. Dia di bold dan ukurannya adalah 14. Untuk ini, untuk judulnya, rumah sakitnya. Kemudian kalau kalian ingin mengganti ukurannya atau jenis hurufnya, kalian tinggal set lagi. Set font, times, atau sesuai dengan yang kalian butuhkan, apakah dia di bold atau nggak di bold, kemudian ataukah italic, dan ini ukurannya, ini untuk jalannya dan alamatnya dan nomor teleponnya, seperti itu. Kemudian ini untuk judulnya, dan seperti yang saya katakan tadi, ini adalah kolom-kolomnya, ini ya, kolom-kolomnya. Nama kolom yang ini paling atas, judul kolom. Nah, kemudian ini merupakan isi data. Ya, number format ini digunakan untuk menampilkan rupiah ya, berubah ke rupiah. Jadi data kalian nanti akan berubah jadi rupiah, format rupiah dengan tambahan Rp di depannya. Seperti itu. Ini merupakan kolom terakhir ya. Kenapa saya pisahkan? Karena kita hanya ingin menampilkan data sekali. Dan karena kita zoom. Kalau kita taruh di sini, kita jadikan satu, dia akan muncul berulang kali karena kita melakukan perulangan atau for each. Begitu.
Dan ini untuk jumlahnya, untuk sum yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian mau sum sesuatu, jadi kalian select sum, nama tabelnya adalah jumlah, atau nama tabel yang ingin kalian sum. As itu kalian alias mau alias apa nama tabelnya setelah di sum. Di sini saya tetap jadikan jumlah. From tabel apa. Dan kalau misalkan kalian ingin menambahkan order by apa, atau kalau misalkan nggak perlu order by, kalian hapus saja. Nah, ketika sudah kalian buat for each-nya ya, nama gaji ini sesuai dengan nama yang ini, kemudian as total pajak semua. Ini kalian bebas mau penamaannya seperti apa, ini juga bebas mau penamaannya seperti apa. Kemudian kalian panggil dia. Jika di sini total pajak semua, maka di sini juga total dolar total pajak semua, tanda panah jumlah nama aliasnya. Seperti itu. Di sini juga saya bilang tadi nama filenya. Nah, ini dia nama filenya. Kenapa dia ada /4 gitu? Karena di ini keempat kalinya saya print gitu. Jadi sekian, nanti saya akan taruh di deskripsi box untuk codingannya. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan, dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih.